Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebagaimana biasa kita berkumpul alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kajian daripada kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat serta maghfirahnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak kita inginkan, daripada macam-macam musibah, bala, fitnah, penyakit dan lain sebagainya, dan diberikan kita kemudahan untuk mengamalkan segala ilmu yang kita miliki dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, sebagaimana sudah dimulai pada pertemuan yang lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sudah memasuki fasal yang kedua dari kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana di fasal kedua ini menjelaskan tentang pentingnya niat dan bagaimana niat ini memiliki faktor atau fungsi atau pengaruh yang besar dalam setiap gerak-gerik kita, aktivitas kita, kebiasaan serta amal ibadah kita. Semakin baik niat kita, maka semakin baik pula amal perbuatan kita. Dan hal-hal yang setiap hal yang amal ibadah atau aktivitas atau kegiatan kita, walaupun kelihatannya itu adalah amal ibadah yang baik, kalau tidak disertai dengan niat yang baik, maka tidak akan ada manfaatnya. Selanjutnya dikatakan wa yashtaratu li sidqin niyyati alla yukadzibaha al-amalu faman yatlubul ilma masalan wa yaz'umu anna niyyatahu fi tahsili ay ya'lama wa yu'allima fa lam yaf'al dhalika 'inda tamakkuni minhu fa niyyatuhu ghairu shadiqah. Dikatakan sebelumnya, ketika kita ingin melakukan apapun dalam keseharian kita, mau ngapa-ngapain, mau ibadah, mau beraktivitas, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita rencanakan, hendaknya kita niatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan memiliki nilai pahala, tidak sia-sia. Yang kita kerjakan ada nilai ibadahnya, nggak sia-sia, nggak jadi mudarat buat kita, tapi menjadi ladang amal ibadah, ladang pahala yang memberikan kepada kita manfaat di dunia dan di akhirat. Dengan catatan niatnya harus sungguh-sungguh. Dengan catatan niatnya harus sungguh-sungguh. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi niatnya harus sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ini menyangka dalam melakukan suatu kegiatan niatnya karena Allah, cuma ternyata niat ini hanya sekedar, katakan niat ini dibuat-buat, niat ini pura-pura. Tanda kalau niatnya pura-pura apa? Ketika ada kesempatan untuk merealisasikan apa yang diniatkan, dia nggak kerjakan. Misalkan niat mau usaha apa, niat mau berbisnis apa, niat kerja apa, mau membantu orang tua misalkan, atau membantu orang yang membutuhkan. Ketika ada kesempatan buat bantu orang tuanya atau membantu orang yang membutuhkan, dia nggak praktekin, dia nggak laksanakan. Katanya alasannya buat nolong orang, tapi
dia udah menyiapkan beribu-ribu alasan. Ya, biasanya kan orang kalau ngeles itu alasannya banyak. Oh, apa namanya? Alasan 1 sampai alasan yang ke 1000 ada, udah disiapin. Ngakunya ketika mengawali apa yang direncanakan niatnya karena Allah. Tapi ketika ada kesempatan nggak dikerjakan. Nah, ini berarti niatnya pora-pora. Ya. Walaupun kita bisa mengatakan niatnya karena Allah, tapi Allah Maha mengetahui dengan niat dan tujuan. Di sini Imam Haddad mencontohkan orang yang menuntut ilmu tujuannya karena Allah. Tujuannya karena Allah, supaya dia bisa dengan ilmunya bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan nyari ilmu, tujuan ngaji, tujuan belajar apaan? Pertama yang pasti tujuan belajar karena kita ingin mengamalkan apa yang kita pelajari, supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita punya, ilmu yang kita cari, dan sekaligus mengajarkan orang yang membutuhkan. Oh, niatnya bagus, tapi ketika ada kesempatan buat mengamalkan, dia nggak mengamalkan ilmunya. Oh, berarti niatnya pora-pora. Ketika ada kesempatan buat membantu orang lain dengan ilmunya, dia nggak praktekin, dia nggak kerjakan. Berarti niatnya nggak sungguh-sungguh, niatnya nggak tulus, niatnya pora-pora. Fa'ilam yaf'al dzalika natamakun fa niyatu ghairu shadiqah. Niatnya enggak sungguh-sungguh, niatnya enggak tulus. Wa kaman yatlubu dunya wa yasmanu inma yatlubu li ajli istighna 'anil nas. Contoh kedua, contoh pertama tadi orang yang menuntut ilmu. Apa yang menuntut ilmu? Jadi sebelum kita menuntut ilmu, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita belajar, apa yang kita ngaji, apa yang kita belajar kitab Risalatul Mu'awanah atau kitab Muqaddimah Muhammadiyah atau kitab yang lain. Ya, karena kita membutuhkan ilmu. Kenapa kita membutuhkan ilmu? Karena ibadah kita nggak mungkin diterima kecuali kalau sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Kita tahu bagaimana cara beribadah yang sah dengan cara belajar. Dan kita tahu tugas utama kita ini di dunia adalah beribadah. Dan ibadah nggak mungkin dilaksanakan kecuali kalau tahu tata caranya. Untuk mengetahui tata caranya kita harus belajar. Jadi belajar buat mempraktekkan. Jadi ketika sudah belajar, udah tahu hukumnya, nggak ada praktek. Berarti niatnya nggak pora-pora, niatnya nggak sungguh, niatnya nggak tulus. Contoh pertama, contoh yang kedua, misal ada orang mencari dunia, ya dengan cara apapun, dengan usaha, dengan kerja, dengan berbagai macam cara untuk mencari dunia. Cari duit, cari uang. Niatnya apa? Cari dunia ini niatnya bisa niat buat akhirat, bisa niat buat dunia. Orang nyari duit bisa aja dia bukan seakan-akan dia ini dengan usahanya atau ikhtiarnya atau pekerjaannya atau tugasnya itu dapat pahala sama ketika dia ini lagi sholat misalkan. Bisa nggak? Bisa. Kalau niatnya sungguh-sungguh, kalau niatnya benar, ngapain kerja? Istighna 'anil nas. Tujuannya apa? Supaya dia ini enggak ketergantungan dengan orang lain, enggak ngerepotin orang. Kenapa mau kerja? Supaya saya bisa mandiri, enggak ngerepotin orang tua, enggak ngerepotin saudara, enggak ngerepotin orang lain. Jadi paling enggak, walaupun dia belum bisa ngasih manfaat buat orang, dia bisa mengurusi dirinya sendiri, bisa mencukupi kebutuhannya sendiri ya, dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal. Kemudian apa? Wattasadduq 'alal muhtajin, supaya nanti kalau misalkan Allah kasih keluasan saya rezeki karena saya ini ikhtiar, saya bisa membantu orang yang membutuhkan. Oh, niatnya bagus. Kalau emang niatnya benar, kalau niatnya sungguh-sungguh, maka setiap apapun yang dia usahakan, apapun yang dikeluarkan, tenaganya, pikirannya, hartanya, ketika dia ini berusaha, ketika dia ini kerja, memiliki nilai pahala semuanya. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau memang niatnya benar.
Wasilatul akrabin atau niatnya ketika di ini berusaha atau kerja atau berbisnis supaya bisa menyambung tali silaturahmi. Kenapa? Karena biasanya orang itu bisa menjaga hubungan harmonis, menjaga tali silaturahmi biasanya itu gampangnya dengan cara membantu atau memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya. Itu cara yang paling ampuh buat silaturahmi, membantu orang lain khususnya dengan materi atau keluasan rezeki yang kita punya. Biasanya kalau orang baik saudaranya pada demen ya. Kalau misalnya ada orang baik suka bantuin, perlu kalau bahasa kita. Nah, itu saudaranya pada demen. Gimana sih itu Sona tuh? Wah, bagus deh. Akhir bulan pasti nggak lupa ya. Ntar ngirimin ngirimin makanan, ngirimin sembako. Namanya bagus. Kenapa? Karena perlu membiasakan diri untuk membantu saudaranya, tetangganya, keluarganya, orang-orang yang terdekatnya. Jadi niatnya itu, kenapa kamu niat kerja? Supaya nanti kalau saya punya keluasan rezeki, saya bisa bantu orang, bisa menyambung tali silaturahmi dengan rezeki yang dia punya. Tapi kenyataannya ketika ada kesempatan gajian bulan pertama, wah dia niatnya di awal bagus, pas megang uang terima gaji, kayaknya nih motor belum diservis nih ya, kayaknya nih handphone perlu diganti, kayaknya nih bagus juga kalau ditabungin lagi nih sebagian. Akhir dihitung-hitung nggak jadi dah, nggak jadi bantuin orang, nggak jadi silaturahmi, nggak jadi ini, nggak jadi itu. Udah kerja malah disibukkan dengan pekerjaan. Saya mau kerja supaya kalau mau ziarah punya ongkos ya, kalau mau haul punya ongkos. Udah kerja malah nggak haul, nggak ziarah. Nah, itu berarti niatnya nggak benar, itu niatnya nggak sungguh-sungguh, niatnya nggak tulus. Alasannya banyak alasan ya. Saya kan kita udah bilang ada 1001 alasan pasti ada. Kan dibantuin sama setan. Nah, alasan ini. Kembali ke masalah niat tadi ya. Jadi niat ini tanda orang niatnya itu sungguh-sungguh buat akhirat. Apapun yang dilakukan, tandanya apa? Ketika ada kesempatan untuk merealisasikan niatnya dikerjakan. Ada. Kapan ada kesempatan dia dikerjakan. Mau sedikit, mau kecil. Mau sedikit, mau banyak, mau kecil, mau besar. Niat kalau niat tadi orang yang niat kerja pengen bantu orang lain, sekecil apapun yang dimiliki, dia berusaha buat mempraktekkan mewujudkan niatnya, walaupun bantunya masih belum bisa dengan jumlah yang banyak, tapi kan memang dari awal niat ini udah mau bantu orang, walaupun dia ini punyanya cuma sedikit, dia gunakan buat membantu orang lain. Wa niyah la tu'athiru fil ma'asi syai'an kama anna at-tathira la athara lahu fi najisil 'ain. Jadi kita paham ya, mana orang yang niatnya itu benar-benar, mana orang yang niatnya itu cuma setengah-setengah. Yang niatnya benar-benar, misalkan enggak terwujud, dia dapat pahala juga. Misal kayak tadi orang misalkan kerja supaya cukup buat bisa bantu orang lain. Ternyata misalkan hasil dari usahanya ini enggak hanya cukup buat kebutuhan pokok dia. Mandi misalkan butuh sebulan sekian, enggak ada lebihnya, enggak ada lebihnya, atau lebihnya dikit doang. Dia udah niat, padahal kalau misalkan ada dia agak digampangin rezekinya, dia mau mau sedekah ke fulan, mau bantu ini, mau bantu itu. Ternyata yang terwujud cuma sebagian doang. Nah, itu yang lain gimana tuh niat-niat yang lain? Nah, ini karena dia sudah mempraktekkan, kan yang dia punyanya berapa? Segitu yang dikerjain. Tapi niat-niat yang lain itu Allah kasih seakan-akan dia mewujudkan apa yang diniatkan. Padahal nggak semuanya diwujudkan. Itu maksudnya. Ya, kalau misalkan punya rezeki pengen bantuin ini, bantuin pulang.
Ketika tahu-tahu ketika misalkan gajian katakanlah cuman cukup buat bantu sebagian, akhirnya tetap dia wujudkan. Nah itu Allah kasih pahala bukan cuma sedekah dia ke orang yang udah dikasih benar-benar tadi deh, tapi ke orang yang belum disedekahin juga ya, yang udah diniatkan karena dia emang diniat itu sungguh-sungguh dengan buktinya apa? Buktinya yang dia miliki dia walaupun cuma cukup buat sebagian yang diniatkan dikerjain. Nah itu yang belum kesampaian itu udah dicatat pahalanya malaikat. Nah itu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau niatnya sungguh-sungguh walaupun belum terwujud semua, tapi pahalanya ini nggak gugur, pahalanya kebagian juga. Kenapa? Karena niatnya sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh. Selanjutnya, wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an kama anna at-tathhira la athara lahu fi najisil 'ain. Niat yang sungguh-sungguh ini, niat yang benar-benar itu hanya bisa berpengaruh pada aktivitas atau perbuatan yang sifatnya itu memang mubah dasarnya. Yang sifatnya itu mubah. Kalau bicara ibadah kita nggak bahas lagi. Kalau kita ibadah ya harus niat buat akhirat. Kalau ibadah niatnya buat dunia, justru ibadah itu nggak ngasih manfaat ke kita. Kalau orang ibadah riya, buktinya orang ibadah supaya orang puji, ibadah sholat supaya karena malu misalkan sama orang lain, itu sholatnya nggak ada nilai pahalanya. Tapi justru sholat ini membawa malapetaka dan musibah. Kalau sesuatu yang mubah diniatkan dengan niat yang baik bisa menjadi amal ibadah. Tapi kalau sesuatu yang memang dasarnya haram, mau kita niatin kayak gimana juga tetap aja haram-haram juga. Misalkan saya mau nyolong, mau bantu orang yang kesusahan. Nah, itu nyolong jadi amal ibadah apa enggak? Ya, karena memang dasarnya nyolong ini hukumnya dosa, ya, hukumnya haram. Jadi sesuatu yang dasarnya haram nggak bisa dirubah menjadi suatu hal yang baik. Yang udah haram memang haram. Saya mau mau ngejek teman saya. Kenapa kamu ngejek? Supaya di ini menjadi orang yang lebih kuat mentalnya. Oh nggak bisa. Mau bully dia supaya apa? Supaya di ini nggak cengeng. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan dasarnya haram. Sesuatu yang haram tidak akan membawa kemaslahatan. Setiap kemaslahatan, setiap kebaikan udah Allah atur caranya. Yang namanya hal yang haram nggak mungkin mendatangkan kebaikan. Itu hukum yang tidak bisa dirubah. Walaupun mungkin ada orang bilang sebaliknya. Ada komunitas yang beranggapan sebaliknya. Ada organisasi yang beranggapan sebaliknya. Tapi pada dasarnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang haram gak bakal bisa mendatangkan kemaslahatan. Walaupun orang bilang oh ini maslahat buat umat manusia. Kayak sekarang banyak kan kita ini bahkan orang terkecoh dengan dengan embel-embel misalkan buat hak asasi manusia atau lain sebagainya, hak asasi perlindungan perlindungan anak misalkan ada perlindungan anak itu pokoknya itu dah, pokoknya organisasi yang memang mengatur begini, kalau berurusan sama anak kecil harus begini, kalau berurusan sama orang lain ada hak asasi manusia, ada hak ini hak itu. Mereka beralasan itulah yang terbaik buat manusia, terbaik buat anak kecil, terbaik buat ini. Jadi anak kecil nggak boleh dimarahin, ya. Kalau misalkan nggak sembahyang nggak boleh diomelin. Wah itu melanggar apa itu namanya? Melanggar hak asasi manusia itu. Itu yang paling mereka yang paling tahu, yang paling maslahat. Dan nggak bedanya ketika
Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan di atas muka bumi. Karena kerusakan yang terjadi di atas muka bumi apapun bentuknya, musibah kayak yang zahir ataupun yang batin, itu karena kelakuan kita juga. Karena maksiat manusia. Jangan bikin kerusakan di atas muka bumi, jangan bikin dunia ini hancur, ya. Jangan melakukan suatu hal yang mendatangkan musibah dan bala. Apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslimun. Kami adalah orang yang membuat kemaslahatan. Kami yang membenahi tatanan kehidupan manusia. Kami yang paling mengerti apa yang terbaik buat zaman sekarang, ya. Sehingga orang-orang yang berpegang teguh dengan agama justru dibilang ketinggalan zaman, udah tidak relevan. Otak ente nggak relevan, ya. Hukum Allah nggak bisa dirubah. Allah yang ciptain kita, Allah yang ciptain semuanya, Allah yang paling tahu yang paling maslahat yang mana. Mereka kan, ya, manusia yang sama dengan kita. Gak bisa kita percaya dengan akal manusia, karena akal manusia ini bisa terpengaruhi dengan keinginan hawa nafsu. Jangankan orang kita sekarang, kita nggak bisa percaya sama akal kita terus. Kadang kita nggak bisa bedain mana yang dorongan hawa nafsu, mana yang dorongan. Begitu ya. Peraturan-peraturan yang ada sekarang semuanya, kalau menyalahi peraturan Allah jangan diikuti. Mau yang mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, kemaslahatan ini, kemaslahatan itu, hak asasi ini, hak asasi itu. Semuanya kan pikiran manusia, nggak terlepas dari kepentingan tertentu. Mereka bikin yang paling menguntungkan buat mereka. Bilang katanya buat kemaslahatan orang banyak. Ya, kalau di sensor dia mau saya itu apa namanya omong kosong kan gitu, omong kosong. Sekarang kita lihat kesehatan orang dibuat bisnis. Ngakunya apa? Ngakunya kami yang bertanggung jawab, kami yang tujuan kami supaya manusia ini semakin sejahtera kesehatan. Diduitin semuanya. Mereka lebih demen orang mati dibandingkan orang hidup. Nah, bisa kita percaya, jangan mau dibohongin. Nggak ada yang paling maslahat, nggak ada yang paling benar buat kehidupan kita kecuali yang Nabi ajar. Orang bilang apaan kayak terserah. Memang kalau kita menyuarakan hal seperti ini, kita dibilang gila justru. Tinggalan zaman udah ngerti. Ini kata si Ano, kesehatan pakar ekonomi, pakar pandemi kan sekarang ada semua orang pakar pandemi nih, pakar corona, pakar virus, pakar ini, pakar. Kita ikutin udah yang Nabi ajarin aja udah. Ntar lagi juga bakalan mati. Kalau udah mati udah semua baru percaya, oh iya benar. Ya ternyata yang Nabi kasih tahu itu yang paling maslahat, yang paling benar itu yang Nabi kasih tahu. Kan Nabi enggak punya kepentingan. Kepentingan Nabi apa? Supaya kita selamat. Mereka kepentingannya apa? Supaya mereka kaya, supaya mereka ini makin jaya, makin senang. Kalau Nabi nggak ada kepentingannya. Kepentingan Nabi keselamatan kita. Jadi biarin orang mau bilang ini, mau bilang A, mau bilang B, mau bilang C, selama menyalahi aturan Nabi, aturan Allah, jangan diikutin. Diam aja udah. Zaman sekarang nggak ada yang lebih maslahat kecuali diam. Karena kalau kita ngomong dibilang gila, dibilang nggak waras, dibilang kagak ngerti, dibilang nggak paham, dibilang makar, dibilang apa lagi itu, macam-macam. Dibilang itu, dibilang macam-macam. Ada sekarang zaman nggak usah kita orang yang memang menjadi tanggung jawab kita, keluarga kita, orang-orang yang kelihatan itu bisa menerima kebenaran, sampaikan. Kalau emang udah dasarnya teka, susah. Ente mau berbusa juga, mau bilang ini ada Al-Quran, apa bakal terima. Kembali ke masalah niat, ya. Suatu hal yang sifatnya maksiat tidak mungkin berubah menjadi amal ibadah, walaupun niat kita itu tujuannya itu baik, ya. Tujuannya itu baik. Contohnya apa? Faman wafaqa insana ala ghibati muslim wa da'a annahu yaqsudu bidzalika idkhala as-surur ala qalbi fa huwa ahadul mu'tabain. Contoh,
temennya lagi gunjing orang, temennya lagi gosipin orang. Terus yang satu nimpalin. Habis bubar, lo emang nggak tahu ghibah itu haram? Tahu. Kenapa itu diladenin? Kenapa paling enggak kalau temennya ghibah paling enggak menghindar atau kabur? Girangin orang, kan Nabi bilang orang yang memberikan kebahagiaan buat saudaranya, itu dapat pahala yang besar. Gue niatnya girangin orang, nggak ada yang lain. Girangin orang dia nambah-nambahin juga ya. Mau sana begini, gue juga kemarin ketemu dia begitu deh. Ini sama yang contoh pertama. Jadi orang nyolong tujuannya buat bantu orang lain. Kenapa dia ini ngeladenin orang ghibah? Kalau alasan itu supaya takut tersinggung atau girangin orang, ya, temenin dia ngobrol, nah, itu alasan yang nggak diterima. Niat yang nggak diterima. Tapi yang namanya ghibah ya ghibah juga haram juga. Ya, faman sakata 'ala al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ta'anahu bi sukuti at-tawaqi 'an kasri qalbil mubashir wa syariku fil itsm. Contohnya lagi orang yang melihat kemungkaran kemudian didiemin. Tanya alasannya apa? Niat saya supaya enggak menyinggung itu orang yang berbuat maksiat. Niatnya bagus, enggak nyinggung orang. Tapi giliran temennya disinggung mulu ya. Kenapa? Karena misalkan temennya di bawah dia atau dia kesel sama temennya. Giliran si Anok misalkan karena memang dia ini takut sama orang atau sering dibantuin sama dia, ya, kalau ditegur akhirnya besok nggak baik lagi, ya, ada kepentingan. Jadi jangan dibuat-buat niatnya. Orang mungkin bisa terkecoh tapi Allah nggak bisa terkecoh. Jadi ya, kalau orang melihat kemungkaran kemudian beralasan dia membiarkan kemungkaran tersebut takut menyinggung orang yang berbuat kemungkaran tadi, niatnya kenapa? Karena tidak mau menyinggung perasaan orang tersebut, maka niatnya ini tidak berpengaruh. Itu kan tetap aja dia dosa. Walaupun dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Cara-caranya ini kita nggak mengatakan rumit, cuma caranya ini itu lebih banyak berdasarkan niat dan tujuannya. Niat amar ma'ruf nahi munkar atau tujuan amar ma'ruf nahi munkar, metodenya harus ikhlas karena Allah, kemudian harus mendahulukan dengan cara yang baik, bukan cara yang lebih ke ngomelin atau ngajarin, atau ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar nasihatin orang lain merasa dirinya lebih baik dari orang tersebut. Karena yang banyak menyebabkan amar ma'ruf nahi munkar ini enggak berhasil, caranya kurang pas. Masih bisa dibilangin dengan cara baik-baik, misalkan diomelin di depan orang. Akhirnya enggak manfaat ya. Mana ada orang yang mau diomelin di depan orang lain. Itu orang bukan terima nasihatnya malah tambah ngelonjak. Justru kalau kita menghilangkan kemungkaran tapi resikonya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu dilarang, nggak boleh. Dia nggak boleh. Kita ngelarang kemungkaran, tapi sangat berpotensi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka justru tidak boleh kita melarang kemungkaran. Jadi syaratnya panjang ya, Intinya paling tidak ketika kita melihat kemungkaran, kita benci dengan kemungkaran tersebut. Di sisi lain kita harus kasihan dengan orang yang berbuat kemungkaran tadi. Kasihan ini yang menimbulkan kita ini sayang, perasaan sayang, kasihan. Karena apa? Karena kita tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan. Ya kalau dia nggak tobat, kalau dia nggak berhenti dari kemungkaran tersebut, dia nggak tobat, meninggal, bisa disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang itu kita kasihan. Tadi di sudut pandang lain kita harus benci dengan perbuatan kemungkaran. Ya. Jangan ketika kita melihat kemungkaran, ya, gedegnya itu gedeg sama orang ya. Walaupun tuh orang udah nggak melakukan kesalahan yang barusan, kita masih benci juga. Nah ini yang salah. Jadi mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia sendiri melakukan kemungkaran. Selanjutnya wa idza ta'allaqat an-niyatul khabithatu bil 'amal at-thayyib afasadathu wa sayyarathu khabitha.
Niat yang buruk juga berpengaruh terhadap perbuatan yang baik. Niat yang buruk itu berpengaruh terhadap perbuatan yang baik. Amal ibadah kalau niat kita nggak benar, itu amal ibadahnya bukan ngasih kita pahala tapi ngasih kita dosa. Itu maksudnya. Apapun jenis amal ibadahnya, kalau niat kita nggak benar, niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan pertama amal ibadahnya nggak diterima walaupun kelihatannya itu sah ibadahnya. Yang kedua justru mendatangkan malapetaka buat kita. Setiap amal ibadah, sedekah sama orang tujuannya supaya apa? Supaya dipuji sama orang lain, supaya punya nama, supaya dipilih ya jadi kepala sekolah, jadi ini jadi itu misalkan, atau supaya dilirik sama calon mertuanya atau dan sebagainya. Niatnya bukan karena Allah. Ibadahnya rusak dan dia dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau enggak tobat sebelum meninggal. Kalau enggak tobat sebelum meninggal. Wa idza ta'allaqat an-niyatul khabith bil 'amal tayyib wa wasal khabith. Kaman ya'mal as-salih yang bidzalika tahsil mal wal jah. Contohnya apa? Orang yang melakukan salah satu amal ibadah, salah satu ibadah tujuannya supaya dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan daripada harta atau jabatan. Banyak sekarang ya, nggak usah dicontohkan, banyak yang mengincar jabatan, yang bermain politik atau yang banyak. Jadi pencitraan, kalau bahasa kalian sekarang pencitraan, supaya orang anggap dia baik, akhirnya simpati, akhirnya mendukung dan lain sebagainya. Fajtahid ya akhi an takuna niyyatuka fi ta'atika maghsuratan 'ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'anata ala ta'atillah. Maka usahakan wahai saudaraku, setiap ibadah yang kamu kerjakan niatnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita kerjakan, sebelum kita kerjain kuatkan niat kita. Ngapain kamu ibadah? Ngapain kamu salat? Ngapain kamu puasa? Ngapain kamu meninggalkan maksiat? Saya meninggalkan maksiat, saya beribadah karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Sebagai bekal kita untuk bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bekal kita supaya bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan kalau kita sulit buat ikhlas, maka ingat, kita ini ibadah tujuannya mau nyari apa? Apa yang kita harapin? Nggak bedanya kalau kita kerja, walaupun capek misalkan, tapi kalau keingetan gajinya 1.000 triliun, 24 jam kerja nggak berhenti. Tapi kalau ingat, wah 1.000 triliun cuy, nah, buat ini buat itu, semangat lagi. Atau misalkan kerja, kenapa dia kerja? Kalau mau kerja bisa dipancung ntar akhir bulan. Akhirnya apa? Yang tadinya udah lemes, semangat lagi. Mau ada yang temenin kek, mau nggak ada yang temenin kek, mau ada yang muji dia, mau nggak ada yang muji dia, lanjut aja terus. Kenapa? Kalau gue nggak kerja bakalan dipancung ntar akhir bulan. Kalau saya nggak kerja nggak dapet tuh 1.000 triliun. Ya. Mau orang puji dia kek, mau orang nggak puji dia, mau orang cemooh dia, mau ada yang nemenin, mau nggak ada yang nemenin, mau dibilang sok alim, mau dibilang apa, lanjut terus, udah amatan, yang penting 1.000 triliun kan gitu. Itu nggak bedanya kita. Kalau kita ibadah takut riya atau lagi lemes, nggak ada yang nemenin, mau ngaji nggak ada yang nemenin, bodo amatan. Wah, kalau ibadah bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini itu segala nikmat kekal abadi lagi ya. Kekal abadi, nggak ada batasnya. Kalau ocehan orang, omongan orang besok juga hilang. Paling lama sampai kita mati udah pasti hilang, ya masih kita mati diomongin juga kan gitu ya. Paling lama kan sampai kita mati. Tapi kalau misalnya kita udah mati selesai. Tapi kalau kita ikutin kemauan mereka ya udah. Harapan yang bisa kita dapatkan dari amal ibadah tersebut hilang gara-gara orang. Jadi itu kata ulama ya, salah satu tips supaya memudahkan kita ikhlas ketika beribadah. Ingat, kita nyari apaan ibadahnya? Apaan yang kita harapkan dari ibadah kita? Itu yang kadang-kadang nggak terlintas di pikiran kita sebelum kita mulai ibadah. Jadi karena udah jadi aktivitas kebiasaan, begitu aja sembahyang yang begitu aja.
Maka dikatakan di antara cara supaya kita khusyuk dalam ibadah, dalam sholat khususnya, kalau mau sholat persiapan dulu. Misalkan mau sholat, taruh misalkan 10 menit, 15 menit. Ngapain kita pikirin nih sekarang kita mau sholat tujuannya apaan? Kalau kita sholat ini kenapa kita harus sholat? Apa yang kita cari dengan sholat kita? Kalau kita nggak sholat bagaimana? Kalau sholat kita nggak khusyuk itu seperti apa? Akhirnya timbul semangat dalam mengerjakan sholat. Kalau misalkan sembayangnya itu nggak pakai persiapan dan begitu aja, akhirnya nggak ada peningkatan dalam kualitas ibadah kita. Bahkan nggak cuma sholat, setiap amal ibadah yang biasa kita kerjakan, walaupun udah biasa kita kerjakan, sebelum kita kerjain kita ancang-ancang dulu, persiapan dulu, ya, supaya niat kita tambah kuat, supaya ibadahnya tambah ikhlas. Ibadah yang berkualitas walaupun satu lebih baik dari ibadah yang nggak berkualitas walaupun 1000. Nah itu yang harus jadi pedoman kita, harus kita pikirin. Ibadah sebanyak apapun kalau nggak berkualitas percuma. Tapi ibadah walaupun cuma satu, walaupun dikit, istiqomah, berkualitas, nah itu yang memberikan manfaat yang besar buat kita. Wa nui bima tata'atahu minal mubahat al-isti'anata ala ta'atillah. Ibadah yang kita kerjakan semata-mata jangan sampai ada niat lain kecuali kita mencari ridha Allah. Karena ridha Allah ini yang paling mahal. Enggak ada yang paling mahal, lebih mulia, lebih agung, lebih besar dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Jadi yang urusan lain enteng. Urusan lain enteng. Itu terus kita ingetin diri kita, karena manusia itu tempatnya lupa. Ntar lagi semangat, lagi ingat, ibadahnya kencang, ibadahnya sholatnya khusyuk. Besok kalau lemes wajar-wajar, jangan putus asa. Putus asa ini justru strategi setan. Emang gue udah begini kali, kagak bisa kali sembahyang khusyuk ya. Nggak juga, setiap orang bisa sholat khusyuk, setiap orang bisa punya ibadah yang berkualitas. Cuma perjuangannya itu memang nggak mudah. Kalau misalkan ada bosan, capek, lemes, lesu, putus asa, terus lagi genjot lagi, ya. Kan ilmunya kita tahu nih. Ya. Jangan cuma sekedar habis kita tahu ini kemudian kita lupain. Terus kan kita tahu tadi tuh gimana cara supaya bisa semangat ibadah kita, ikhlas ibadah kita, khusyuk ibadah kita. Jadi besok udah lemas, ingetin lagi. Nggak apa-apa tafakur bengong. Ya, kenapa gue bisa? Kenapa saya ini bisa? Kok ibadahnya seperti ini? Kemarin bisa. Ingat-ingat lagi apa? Itu namanya tafakur. Tafakur urusan akhirat. Tafakur ini walaupun sebentar, cuman asarnya, pengaruhnya itu luar biasa, banyak. Beda kalau orang, begitu kali udah ya. Emang udah begini kali modelnya dah. Nah ini setan. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Jadi seakan-akan di ini ibadah itu kagak ngarep apa-apaan lagi dah. Oh berarti saya wali, bukan wali bukan. Oh kan wali itu kalau ibadah nggak ngarep apa-apaan, beda lagi ya. Ini ente jadi nganggep remeh siapa? Nganggep remeh Allah. Jadi seakan-akan ibadah ente itu nggak ada nilainya. Nggak bedanya kalau misalkan ada orang kita kerja sama orang kaya, kerjanya ogah-ogahan lah. Kerja sama siapa lo ya? Orang kaya. Kalau gaji nggak kira-kira, lihat kerjanya malas-malesan. Gue begini dah, yang mau kasih kagak. Nah, ini kagak nyambung gitu. Jadi intinya apa? Kalau misalkan datang hawa nggak enak ya, lagi datang putus asanya, nggak apa, duduk pikirin dulu sambil ngopi, nggak apa-apa juga ya. Pikirin kenapa bisa begini, tafakur lagi, buka lagi itu kitabnya. Oh iya begitu. Ntar timbul semangat lagi, ibadah lagi. Terus seperti itu. Lama kelamaan, kenapa kita ini cepat lupanya, cepat lemesnya? Karena kan baru tumben, ya, baru mau berubah gitu ini. Wajar yang sebelumnya kita nggak pernah khusyuk ketika sholat, sekali khusyuk besoknya kok nggak khusyuk lagi. Ya karena kita lagi masa transisi. Nanti kalau misalkan terus kita lawan hawa-hawa seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, justru nanti sebaliknya. Kebanyakan sholat kita khusyuk, kadang nggak khusyuk. Tapi kalau terus dilawan, akhirnya sholat khusyuk, ibadah ikhlas udah jadi kebiasaan kita. Tapi butuh proses, nggak bisa orang misalkan dari awalnya nggak pernah ikhlas, tahu-tahu besok ikhlas 100%, nggak bisa. Semuanya butuh proses, karena sifat jiwa, sifat nafsu, sifat hati itu seperti itu. Nggak bisa berubah secara drastis, tapi perubahannya itu perlahan-lahan.
Hal-hal yang mubah, aktivitas-aktivitas kebiasaan kita setiap hari, niatkan juga untuk mempermudah urusan ibadah. Makan, minum, mandi. Makan, kenapa makan? Wah, makan supaya ngajinya segar. Pas makan ngantuk misalkan ya. Jadi makan jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau memang tujuannya itu makan supaya ibadahnya kuat, ya, dia tahu kalau kebanyakan makan pasti lemes ibadahnya. Kalau makannya banyak berarti bohongan itu niatnya nggak serius ya. Minum, mandi, beli pakaian, ya, pakai sarung, punya pakaian, semuanya niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, supaya menunjang aktivitas ibadah kita itu ada nilai berpahala. Apapun yang kita kerjakan, biasakan. Ya, mungkin awal-awal ribet buat menghadirkan niat sebelum kita beraktivitas, tapi lama kelamaan kalau udah terbiasa, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena setiap kita mau beraktivitas kita langsung niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenapa orang-orang soleh itu bisa selalu ingat Allah. Kalau kita sembahyang aja nggak ingat Allah, kenapa? Karena setiap yang mereka kerjakan punya niat khusus. Ya. Niat itu apa? Supaya bertambah kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hal yang mustahil. Cuman memang nggak instan caranya. Butuh proses. Ya nah ya, mau nikah aja butuh proses ya, nggak bisa langsung mau nikah besok jadi mau tahu pokoknya besok langsung kau nggak bisa ya. Mau nikah tuh ya, yang bisa cocok bisa enggak, nah gimana hati kita ini. Alam annahu tsawar Allah.